Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan MPLS ini bisa berjalan dengan lancar, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya nanti pada hari akhir, amin ya rabbal alamin. Amin. Anakku sekalian, calon siswa baru kelas 7 yang Bapak banggakan, perkenalkan saya Amin Mubarak selaku guru di SMA Negeri 2 Kedokan Bunder ini. Saya mengampuh atau memegang pelajaran PPKN dan juga ada tugas tambahan yaitu sebagai wakasikum atau wakil bidang kurikulum di SMA Negeri 2 Kedokan Bunder. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada kesempatan ini saya dikasih jadwal oleh panitia MPLS yaitu tentang kurikulum di SMA Negeri 2 Kedokan Bunder. Anakku sekalian, perlu diketahui bahwa sebenarnya sekolah ini awal-awal sudah mulai pengen pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Tetapi dengan kondisi masa sekarang ini, karena masa pandemi COVID masih belum mereda di wilayah Indramayu, khususnya di wilayah Jawa dan Bali umumnya, jadi sekolah tetap dilaksanakan dengan cara pembelajaran daring atau luring. Maka dari itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan materi melalui media video ini tentang kurikulum, bahwa yang ada di SMA 2 Kedokan Bunder ini menggunakan kurikulum nasional atau Kurnas, yang nanti akan saya sampaikan penjabarannya tentang pelajaran-pelajaran yang akan kalian pelajari ketika kalian sudah resmi menjadi siswa SMA Negeri 2 Kedokan Bunder. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan atau menerima materi-materi pelajaran yang ada di SMA Negeri 2 Kedokan Bunder ini dengan senang hati, dengan happy untuk menerima pelajaran. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, sebelum penjabaran tentang semua mapel atau semua mata pelajaran, perlu diketahui bahwa di sekolah kita ini SMA Negeri 2 Kedokan Bunder yang tadinya pengen PTMT tapi tidak jadi karena menunggu edaran dari Dinas Pendidikan yang terkait, kami masih mengikuti apa yang diamanatkan oleh Dinas Pendidikan, sehingga apapun yang diinformasikan, yang di SK-kan dari dinas, kami harus mengikutinya. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, baiklah, sebelum pada penjabaran, ada apa saja materi-materi yang akan kalian terima pada kegiatan KBM di SMA Negeri 2 Kedokan Bunder. Yang pertama, di sekolah ini ada materi pendidikan agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti ini jumlahnya ada 3 jam selama 1 minggu. Jadi kalian menerima pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam per minggu. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, jumlah jamnya 3 jam per minggu.
Kemudian ada mata pelajaran bahasa Indonesia, jumlahnya ada 6 jam per minggu. Kemudian matematika per minggunya 5 jam. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan alam atau IPA, jumlah jamnya selama seminggu adalah 5 jam. Kemudian ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS, jumlah jamnya per minggu 4 jam. Selanjutnya ada pelajaran bahasa Inggris, jumlah jamnya per minggu adalah 4 jam. Kemudian selanjutnya ada tambahan, kalau yang tadi dari PAI sampai bahasa Inggris itu kelompok mapel A, kemudian ada kelompok mapel B. Kelompok mapel B yang pertama adalah seni budaya, jumlah jamnya ada 3 jam per minggu. Kemudian penjas orkes atau pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, jumlahnya 3 jam per minggu. Kemudian prakarya yang akan kalian pelajari. Nah, prakarya ini kalian bisa berkreasi, bisa membuat karya-karya dengan kurikulum yang disediakan oleh Dinas Pendidikan. Kalian bisa membuat apa saja yang bisa membuat kalian berkreasi dan berkarya. Kemudian selanjutnya adalah bahasa Indramayu. Nah, bahasa kita, bahasa daerah, itu jamnya per minggu adalah 2 jam pelajaran. Jadi semua mapel yang ada di SMA 2 ini secara normal ya, pendidikan ketika normal, pembelajaran normal itu jumlahnya selama 1 minggu adalah 40 jam ketika pembelajaran normal. Nah, sekarang ketika masa pandemi ini, masa COVID-19 ini, ada 2 masa yang akan kalian pelajari nanti setelah COVID selesai. Nanti ada masa PJJ atau masa pembelajaran jarak jauh. Masa pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kalau dalam pemerintah yang menangani COVID namanya kuning ya, zonanya zona kuning masa PJJ ini. Nah, pelajarannya tidak yang saya sampaikan tadi, ada pengurangan jumlah jam. Kayak pendidikan agama hanya 2 jam, pendidikan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 2 jam, matematika 3 jam, IPA 3 jam, ilmu pengetahuan sosial 2 jam, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani dan olahraga 2 jam, prakarya 1 jam, bahasa Indramayu 1 jam. Jumlahnya hanya 23 jam per minggu ketika masa pembelajaran jarak jauh atau ketika zona kuning, masa pandemi atau masa COVID-19. Selanjutnya, setelah masa pandemi PJJ ini selesai, ada masa transisi. Masa transisi pun ini sebenarnya sama dengan masa zona kuning, karena perpindahan dari zona kuning mau ke normal, jadi masih transisi. Jumlah jamnya sama dengan masa PJJ, masa zona kuning. Nah, kemudian juga setelah itu selesai, ada yang namanya masa kenormalan baru atau disebut new normal dalam pembelajaran. Nah, ini juga berbeda dengan masa transisi jumlah jamnya. Kayak bahasa Indonesia, kalau masa transisi hanya 3 jam, ketika sudah masa new normal ini 4 jam. Saya bacakan saja biar kalian tahu bahwa memang kurikulum ini berbeda ketika masa pandemi ini, berbeda aturannya. Nah, sekarang masa
normal baru, new normal, pendidikan agama 2 jam, PKN 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 2 jam, matematika 4 jam, ilmu pengetahuan 3 jam, IPS 2 jam, seni budaya 2 jam, penjas orkes 2 jam, prakarya 1 jam, bahasa Indramayu 1 jam, jumlahnya 25 jam. Nah, itu anakku sekalian yang Bapak banggakan, bahwa ketika pembelajaran masa ini, masa pandemi ini, memang kita semua tidak menginginkan, bahwa kita pengennya sekolah itu normal seperti biasa. Bapak dan kalian semua pengen berada dalam kelas, kita berinteraksi bersama, bertatap muka bersama, agar kita bisa belajar secara langsung. Kalian bisa bertanya langsung kepada guru-guru kalian, kepada saya, ya, tentang hal-hal yang ingin kalian ketahui bisa langsung. Tetapi apa daya, pemerintah sekarang masih belum membolehkan kita ini belajar tatap muka. Ya, walaupun demikian anakku sekalian, kita tetap berharap dan berdoa bahwa semoga virus corona ini, pandemi 19 ini bisa cepat hilang dari, khususnya dari wilayah Indramayu, umumnya seluruh Indonesia, agar kita semua bisa belajar dengan normal, belajar dengan semangat untuk datang ke sekolah, suasana yang ceria untuk kita saling berinteraksi dengan kalian, dengan guru-guru kalian. Ya, kita semua berdoa, ya Allah, semoga virus corona ini cepat hilang dari bumi Indonesia umumnya, lebih khusus dari Indramayu, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Kemudian anak sekalian yang Bapak banggakan, setelah saya jabarkan tadi kurikulum nasional dari masa normal, masa PJJ, masa transisi, dan masa kenormalan baru atau new normal, mudah-mudahan kalian bisa memahami bahwa demikianlah kondisi sekolah pada saat ini, tidak hanya di SMA Negeri Kedokan Bunder, tetapi semua sekolah yang ada di Indramayu, juga di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, karena sekarang ini masih dalam masa PPKM atau pembatasan kegiatan masyarakat, ya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi kerumunan agar kita tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat banyak, sehingga mudah-mudahan virusnya ini hilang. Nah, itu tujuan dari pemerintah, ya. Mudah-mudahan kalian juga, saya selaku guru di SMA Negeri Kedokan Bunder ini, pesan juga kepada kalian bahwa kalian tidak boleh sering keluar rumah tanpa ada kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Tujuannya agar kalian tidak banyak berinteraksi dengan orang lain, ya, karena disitulah virus itu bisa menempel karena ada interaksi dengan orang lain yang mungkin orang lain itu jauh-jauh dari mana, kemudian datang ke Indramayu, kemudian membawa virus, ya. Jadi itu tujuannya, ya. Sekalian saya istilahnya memberikan pesan kepada kalian bahwa
ikuti saja program pemerintah ini. Insya Allah tujuannya baik, karena menjaga jiwa, menjaga nyawa itu adalah wajib dari segala-galanya. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, saya kira untuk kurikulum nasional yang ada di SMA Negeri 2 Kabupaten Munir ini untuk tahun pelajaran 2021 dan 2022 sudah Bapak jabarkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti, ya. Insya Allah kalau kita sudah bisa bertatap muka, kalian bertanya apa saja tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Kabupaten Munir ini, Bapak dengan sekemampuan Bapak akan Bapak jawab ketika kalian mau bertanya. Tetapi karena kondisi seperti ini, jadi cukup apa yang disampaikan oleh saya saja. Nanti bertanyanya ketika kalian bisa bertatap muka langsung di sekolah. Anakku sekalian yang Bapak banggakan, Bapak kira cukup sekian saja untuk materi MPLS tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Kabupaten Munir ini yang sudah saya gambarkan tadi, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas untuk didengar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirnya saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.